Red yang kagum dengan kepintaran Hamilton lalu merekrutnya menjadi pengacara pribadinya. Beberapa tahun telah berlalu, perusahaan Red yang bernama Panhandle Oil semakin sukses. Sekarang Red berencana membeli tanah di samping tanahnya. Namun Hamilton mengatakan kalau pemilik tanah tidak mau menjual tanah itu. Lalu dengan kesal Red menyuruh untuk mengatur pertemuannya dengan pemilik tanah. Malam harinya Red pulang ke rumah. Terlihat anak-anaknya kini telah tumbuh dewasa. Tapi saat baru duduk, anak-anaknya semua minta duit lalu pergi dari sana. Hana sudah lama memperhatikan semakin kaya, Red selalu memandang segala hal dari sudut pandang uang, termasuk dalam kasih sayang. Beberapa hari kemudian Red dan Hamilton pergi menemui pemilik tanah yang bernama Kelton. Meski berkali-kali dibujuk, Kelton tetap menolak untuk menjualnya. Saat akan keluar, Red dengan sombong tersenyum sambil menyuruhnya untuk menjual tanah itu karena dia tahu Kelton kini sedang terlilit hutang yang sangat banyak. Red dan Hamilton menginap di hotel terdekat. Dia bertekad tidak akan pulang ke rumah sampai Kelton mau menjual tanahnya. Hari demi hari mereka terus menunggu kabar dari Kelton hingga saat malam Natal tiba, Hamilton menyarankan agar mereka pulang dan merayakan Natal bersama keluarga mereka. Tapi Red menolak lalu mempersilahkan Hamilton pulang untuk merayakan Natal bersama keluarganya. Sementara Red memilih tetap menunggu kabar walaupun sebenarnya dia telah berjanji pada istrinya akan pulang sebelum Natal. Keesokan harinya Red didatangi oleh Kelton dan memutuskan untuk menjual tanahnya. Red menanyakan alasan apa yang akhirnya membuat Kelton menjual tanahnya. Kelton mengatakan dia teringat dengan dirinya yang dulu ketika melihat kegigihan Red dalam berusaha. Sore harinya di bandara, Red membaca sebuah koran yang memberitakan kalau kini dia masuk daftar miliarder Amerika Serikat. Betapa bahagianya Red, dia teringat waktu muda dulu ketika dia melihat berita di koran yang menjadi motivasinya untuk menjadi seorang miliarder. Namun di tengah kegembiraannya, Red mendapat kabar kalau Hamilton mengalami kecelakaan parah dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Mendengar kabar menyakitkan itu, Red segera pulang dan langsung menuju rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Hana menjelaskan Hamilton mengalami kecelakaan parah dan kedua ginjalnya mengalami kehancuran. Dia divonis tidak akan hidup normal sampai mendapatkan donor ginjal. Hati Red begitu perih, dia hanya memandangi sahabat baiknya yang telah menemaninya sampai dia bisa sukses. Tiba-tiba Red terdiam ketika dia mengetahui kalau dirinya mempunyai golongan darah yang sama dengan Hamilton. Dia pun segera berlari mencari dokter dan dia akan mendonorkan satu ginjalnya untuk sahabat baiknya itu. Kejadian itu telah merubah cara pandang Red tentang arti sebuah kehidupan. Kini tidak ada lagi kebanggaan menjadi miliarder di dalam dirinya. Dia sadar kalau selama ini dia terlalu berambisi mengejar kekayaan dan sampai menelantarkan keluarganya. Dan dia juga menyadari kalau dirinya salah dalam mendidik anak-anaknya yang kini menganggap uang adalah sumber kebahagiaan sama seperti dirinya. Walaupun sudah terlambat, Red tetap memiliki harapan kepada keempat anaknya. Red ingin anak-anaknya tahu kalau di dunia ini ada banyak hal yang lebih berharga daripada uang. Beberapa hari kemudian, setelah Red pulang dari rumah sakit, dia mengumpulkan anak-anaknya lalu meminta maaf karena selama ini dia tidak memperhatikan mereka dan lebih fokus dengan pekerjaannya. Red pun memberikan amplop pada masing-masing anak yang berisi uang $10.000 dan menyuruh mereka untuk membantu orang lain dengan uang itu. Namun semua anaknya malah berniat untuk membelanjakan uang itu. Dan hanya ada satu anak yang kembali memberikan uang itu dan mengatakan kalau dia akan menyumbangkan uang itu untuk yayasan amal. Mendengar ucapan anaknya, Red sangat bahagia. Dia berniat saat ia telah meninggal nanti, dia ingin mewariskan seluruh hartanya pada anaknya yang paling kecil. Anak terakhir dari Red adalah ayah Jason. Karena ayahnya telah meninggal, maka Jason lah yang diwariskan untuk melanjutkan bisnis sang kakek. Dari belakang, Hamilton datang memberitahu Jason kalau kakeknya berharap Jason bisa mewarisi sifat sang ayah yang tidak terlalu mengedepankan uang. Kakeknya juga tidak ingin Jason menjadi seperti dirinya dulu, yang selalu sibuk mengejar dunia hingga dia melantarkan keluarganya.
Dari kisah sang kakek, Jason mendapatkan pelajaran berharga. Dia memutuskan untuk menyusul Lexi ke Haiti. Ketika mereka bertemu, Jason langsung meminta maaf dan menyesali perbuatannya yang selalu mengabaikan Lexi dan mementingkan pekerjaannya. Lalu Jason memberikan cincin janji sama seperti kakeknya dulu, dan menjadi simbol bahwa Jason akan menjadikan Lexi sebagai wanita paling bahagia di dunia. Beberapa minggu kemudian Lexi dan Jason akhirnya menikah. Di memohon kebahagiaan itu, Jason terlihat sedang menulis sesuatu. Lexi bertanya apa yang sedang dia tulis. Jason menjelaskan kalau dia sedang menulis Golden List, yaitu daftar yang harus ia syukuri pada hari ini. Dan hal yang paling dia syukuri di dunia ini adalah mencintai Lexi. Lalu film pun selesai.